Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kebun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kebun Islam yuk. Sufyan Tsauri merupakan seorang alim. Sejarah mencatat dia sebagai penghafal Al-Quran dan ahli hukum. Banyak hadis diriwayatkannya sehingga menjadi rujukan umat Islam dalam menjalani kehidupan. Dia lahir di Kufah, Irak, 96 Hijriah atau 716 Masehi. Dalam keluarga taat agama, dia dibesarkan oleh ayahnya Sa'id bin Masruq. Dari kecil dia sudah diajarkan bersikap mulia, harus jujur dalam berkata, amanah dalam menjalankan tugas, kemudian menyampaikan pesan orang tua apa adanya kepada masyarakat. Sikap tersebut membuatnya dipercaya umat Islam, sehingga dia dikenal sebagai ahli hadis di Kufah. Ibunya merupakan muslimah yang zuhud dan selalu mensyukuri kehidupan. Ibu yang merupakan guru pertama di dunia ini selalu mengarahkannya untuk menuntut ilmu. Ketekunan dia melaksanakan perintah sang ibu membuatnya mampu menghafal Al-Quran dan hadis. Didikan yang sama juga diterima saudara Sufyan, yaitu Umar bin Said dan Ummu Ammar. Keduanya juga menjadi ahli hadis yang banyak meriwayatkan sabda Rasulullah. Berikut kisah Sufyan Ats-Tsauri. Perjalanannya menuntut ilmu. Seperti anak pada umumnya, Sufyan selalu mengidolakan ayah. Melalui Said, dia dan dua orang saudaranya mempelajari sabda-sabda Rasulullah dalam berbagai hal. Mereka mempelajari sanad dan syarat meriwayatkan hadis, kemudian mendalami konten hadis yang terkait dengan sejarah, syariah, dan banyak lagi. Selain itu, Sufyan juga banyak belajar kepada ulama di Kufah, Basrah, dan Hijaz. Ulama besar yang pernah menjadi gurunya antara lain Syu'bah, Yahya bin Sa'id Qattan, Imam Malik, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, dan Sufyan bin Uyainah. Fikih hadis, sejarah, dan banyak lagi tertanam di hati Sufyan serta menjadi bekal hidup. Pengetahuan itu membentuk sikap dan pemikirannya. Ketika perang saudara Siffin pada 657 Masehi terjadi, Sufyan memihak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peperangan itu bermula dari desakan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Desakan itu selalu menjadi alasan Muawiyah untuk mengonsolidasikan massa sehingga melawan kekhalifahan Sayyidina Ali. Perang ini memecah pandangan tentang kepemimpinan. Aliran teologi Syiah mengimani Ali sebagai imam pertama mereka, sedangkan mazhab Sunni tetap berpendirian Sayyidina Ali sebagai khalifah keempat. Kedudukan Ali sebagai khalifah setelah Utsman tidak diubah dalam sejarah. Sementara itu Muawiyah mendirikan kerajaan sendiri, Daulah Bani Umayyah. Pernah menjadi buronan Al-Mansur. Pada suatu ketika Khalifah dinasti Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur menekan Abu Hanifah agar mau menduduki jabatan hakim. Khalifah Al-Mansur menyiksa, menahan, dan mengancam Abu Hanifah. Meskipun demikian, sang imam menolak dengan tegas sampai ia meninggal dunia di dalam penjara Al-Mansur. Setelah Abu Hanifah meninggal dunia, Al-Mansur bertanya kepada para pembantunya perihal siapa yang layak menduduki jabatan itu. Tak pelak lagi, mereka menyebut nama Sufyan Ats-Tsauri. Menurut mereka, ia adalah penduduk bumi yang paling berilmu. Lantas Khalifah Al-Mansur mengirim orang untuk mencarinya. Berkali-kali Sufyan bersikukuh menolak datang menghadapnya. Abu Ja'far Al-Mansur semakin menekan Sufyan Ats-Tsauri, akan tetapi Sufyan bersikeras menolak menjabat posisi hakim.
Sampai-sampai ia harus melarikan diri dari Kufah menuju Makkah. Menolak titah khalifah sama dengan siap hidup susah. Tak ayal, Al-Mansur mengirim anak buahnya ke berbagai penjuru wilayah untuk menyeru, barang siapa bisa mendatangkan Sufyan Ats-Tsauri, ia berhak atas hadiah 10.000 dirham. Mengetahui itu, Sufyan Ats-Tsauri terpaksa meninggalkan Makkah menuju Basrah. Di tempat itu ia bekerja menjaga kebun. Kita dapat membayangkan besarnya penderitaan psikis yang dialami sang imam, seorang ulama panutan. Gurunya para ulama harus hidup menyamar di bawah bayang-bayang kejaran rezim. Betapa ia harus bersembunyi dari masyarakat, berpindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lainnya. Sufyan Ats-Tsauri ditempeleng. Sholih bin Ahmad bin Abdillah Al-Aijili berkata, ayahku bercerita kepadaku, ia berkata, Sufyan Ats-Tsauri menyewa penuntun unta ketika hendak pergi ke Mekah. Di perjalanan, penuntun unta tersebut menyuruhnya menjadi roti untuk dimakan. Setelah mencari-cari, Sufyan Ats-Tsauri tidak menemukan roti atau makanan yang baik. Kemudian penuntun unta tersebut menampatnya. Sesampainya di Makkah, si penuntun unta memasuki masjid. Ia melihat banyak orang mengelilingi Sufyan. Kemudian ia bertanya kepada mereka. Mereka menjawab, beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ketika orang-orang tersebut bubar, penuntun unta itu menghadap Sufyan Ats-Tsauri dan meminta maaf. Lalu Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa yang merusak hidangan makan orang lain seperti yang aku lakukan kepadamu, ia akan tertimpa keburukan yang lebih besar. Membicarakan para ulama soleh tidak akan ada habisnya. Hikmah yang mereka pancarkan entah disengaja atau tidak, seumpama lautan yang tak pernah kering. Keteladanan bagi mereka seperti hidangan yang tersaji begitu gampang dan begitu sukar bagi kita. Kisah-kisah mereka membuat kita takjub sekaligus malu. Takjub karena cara berperilaku mereka yang kadang tidak terpikirkan oleh manusia pada umumnya. Malu karena di waktu yang sama menguliti kebebalan kita sebagai manusia. Wafatnya Sufyan Ats-Tsauri. Az-Zahabi berkata, menurut pendapat yang benar, Sufyan meninggal pada bulan Sya'ban tahun 161 Hijriah. Al-Waqidi juga mengatakan demikian, sedangkan Khalifah Al-Mahdi yang saat itu berkuasa meragukannya dan menganggap bahwa Sufyan meninggal pada tahun 162 Hijriah. Ia meninggal dalam pelariannya dari Khalifah Al-Mahdi yang memaksanya menjadi hakim kekhalifahan. Sufyan rahimahullah memberikan wasiat kepada Abdurrahman bin Abdul Malik agar menyalatinya. Ketika ia meninggal, Abdurrahman pun memenuhi wasiatnya tersebut dengan menyalatinya bersama penduduk Basrah. Mereka telah menjadi saksi meninggalnya Sufyan. Abdurrahman bin Abdul Malik bersama Khalid bin Al-Harisah dan dibantu penduduk Basrah menguburkan Sufyan. Setelah acara pemakaman selesai, dia bergegas ke Kufah dan memberitahu keluarga Sufyan perihal meninggalnya sang ulama besar hadis. Subhanallah, sungguh mulia ulama karamah yang satu ini. Semoga kita diberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu selayaknya Sufyan Ats-Tsauri. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.